Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrul Sidkaraniri, mahasiswa Teknik Mesin kelas B Universitas Jana Badra Yogyakarta. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem perpipaan air bersih pada gedung kampus. Pengertian plumbing itu sendiri adalah sistem perpipaan dalam suatu bangunan atau gedung berlantai satu ataupun lebih, seperti perkantoran, pertokoan, sekolah, kampus, dan lain-lain. Sistem perpipaan dalam bangunan meliputi air bersih, air buangan, sistem air hujan, dan perpipaan ventilasi, sistem kebakaran atau hidran, dan penyediaan gas. Sistem plumbing itu sendiri menghubungkan langsung aliran air bangunan dan saluran pengairan dari daerah setempat. Biasanya instalasi pipa dibuat dan ditata rapi pada bagian bawah sumber air, dinding, atau bahkan atap bangunan bertingkat. Definisi air bersih. Pada umumnya air dikatakan bersih jika tidak berwarna dan tidak berbau. Dan sumber air bersih yang diambil itu bisa diperoleh dari PDAM atau dengan sumur bor atau sumur dalam atau deep well. Dan peralatan untuk penyediaan air bersih itu sendiri yang digunakan adalah pipa, ground water tank, katup seperti gate valve, globe valve, check valve, terus pressure reducer, tangki penampungan atas, booster pump, dan lain sebagainya. Sistem penyediaan air bersih. Di sini ada beberapa sistem pada plumbing untuk penyediaan air bersih. Di antaranya sistem sambungan langsung. Pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dengan pipa utama penyedia air, seperti contoh pada gambar yaitu katup pipa PDAM yang disalurkan langsung ke tujuan atau rumah atau penggunaan. Dan yang kedua, sistem tangki atap. Jika sistem sambungan langsung tidak dapat diterapkan karena terbatasnya tekanan dalam pipa utama, air ditampung terlebih dahulu dalam tangki bawah, dipasang pada lantai terendah bangunan atau di bawah muka tanah. Kemudian dipompakan ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atap atau lantai tertinggi suatu bangunan. Dari tangki ini didistribusikan ke seluruh bangunan atau seluruh ruangan. Ini diagram untuk sistem tangki atap. Dari sini air diambil dari bawah terus dipompa ke atas tangki atas ini, lalu dari tangki atas baru disalurkan atau digelontorkan ke lantai masing-masing pengguna. Dan ini adalah sistem plumbing air bersih pada kampus IAIN. Kebetulan saya pernah ikut proyeknya di sana waktu bekerja di sana. Di sana sendiri menggunakan ground water tank dan sumber air yang diambil itu dari sumur bor atau sumur dalam atau deep well. Dari situ terus dipompa naik ke atas. Terdapat 3 tangki air atas. Lalu dari situ menggunakan bantuan booster pump untuk menyalurkan ke masing-masing lantai yang terdiri dari 6 lantai. Yang ketiga, sistem tangki tekan. Banyak diterapkan untuk perumahan dan hanya dalam kasus tertentu diterapkan pada bangunan pemakaian air besar. Prinsip kerjanya, air yang telah ditampung dalam tangki bawah dipompakan ke dalam suatu bejana atau tangki tertutup
sehingga udara di dalamnya terkompresi. Biasanya dirancang volume udara tidak lebih dari 30% terhadap volume tangki dan 7% volume tangki berisi air. Ini diagram sistem tangki tekan. Lantai 1, 2, dan 3, terus katup gelontor. Di sini meteran airnya, terus tangki bawah air atau water tank, ground water tank. Dan ini merupakan tangki tekannya yang dibantu dengan kompresor pula. Kelebihan dan kekurangan sistem tangki tekan. Kelebihan sistem ini adalah lebih estetik dibandingkan sistem tangki atap. Perawatan lebih mudah karena dapat dipusatkan pada ruang mesin bersama pompa dan kompresornya. Investasi awal lebih mudah dibandingkan sistem tangki atap. Sedangkan kelemahannya atau kekurangannya, fluktuasi tekanan kerja lebih besar dibandingkan dengan sistem tangki atap. Dengan berkurangnya udara, kompresor merupakan kebutuhan utama mutlak untuk dipasang. Lebih berfungsi sebagai pengatur tekanan dibandingkan fungsinya sebagai penyimpan air. Volume air yang lebih kecil mengakibatkan pompa lebih bekerja berat. Dan yang terakhir atau yang keempat, sistem tanpa tangki atau booster system. Dalam sistem ini tidak digunakan tangki apapun. Air dipompakan langsung ke sistem distribusi bangunan dan pompa menghisap air langsung dari pompa utama. Sistem ini tidak digunakan di Indonesia kebanyakan. Konstruksi tangki-tangki air. Untuk diperhatikan dalam konstruksi tangki, pemasangan tangki dalam bangunan tidak memakai lantai, dinding, langit-langit, dan lain-lain. Perlu ruang bebas untuk pemeriksaan di sekeliling tangki. Terus ada pipa peluap, pemasangan tangki di luar bangunan. Jarak minimal dengan pengumpul air kotor adalah 5 meter. Berikut diagramnya dari gabungan dengan tangki pemadam kebakaran. Di sini air minum, terus di sini untuk yang hidran atau kebakaran, dan sprinkler otomatisnya. Metode penaksiran debit aliran air berdasarkan jumlah pemakai atau penghuni. Metode ini didasarkan pada pemakaian air rata-rata sehari setiap penghuni dan perkiraan jumlah penghuni. Dengan demikian, jumlah pemakaian air sehari dapat ditentukan, walaupun jenis maupun jumlah alat plumbing belum ditentukan. Yang kedua, apabila jumlah penghuni diketahui atau ditetapkan pada suatu gedung, maka angka tersebut dipakai untuk menghitung pemakaian air rata-rata sehari. Jika jumlah penghuni tidak bisa diketahui, biasanya ditaksir berdasarkan luas lantai efektif yang berkisar 53-60% dari luas seluruhnya dan menetapkan kepadatan per luas lantai. Yang kedua, penaksiran berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Penaksiran berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing digunakan apabila kondisi pemakaian alat plumbing dapat diketahui. Misal, untuk perumahan atau gedung kecil lainnya, juga harus diketahui jumlah dari setiap jenis alat plumbing dalam gedung tersebut, seperti pipanya, luasan yang akan didistribusikan. Penaksiran berdasarkan unit beban alat plumbing. Dalam metode ini, untuk setiap alat plumbing ditetapkan suatu unit beban, fixtures unit, yaitu 1 FU atau sama dengan 7,5 galon per menit. Untuk setiap bagian pipa dijumlahkan besarnya unit beban dari semua alat plumbing yang dilayaninya, dan kemudian dicari besarnya laju aliran air. Unit beban alat plumbing ini contoh.
dari unit beban alat plumbing. Tangki gelontor ini untuk alat plumbing ini pribadi dan umum, untuk gedung kantor dan sebagainya. Perhitungan penyediaan air bersih. Ini rumus untuk perhitungan penyediaan air bersih sendiri. QH sama dengan QD per T. Untuk QH adalah pemakaian air rata-rata per jam, liter per jam satuannya. QD pemakaian air sehari, T jangka waktu pemakaian air dalam jam, QH max debit jam puncak atau tertinggi, dan QM max debit menit puncak atau tertinggi, yang 1 menit dan yang 1 jam. C1 dan C2 adalah konstansa untuk gedung kampus, yaitu C1 nilainya 1,75 dan C2 nya 3,5. Konstanta ini berbeda-beda untuk tiap gedung. Ukuran pipa. Penentuan ukuran pipa ini sangat penting dan menentukan juga keawetan dari sistem plumbing tersebut. Penentuan ukuran pipa ditentukan berdasarkan laju aliran puncak. Dalam menentukan ukuran pipa perlu dipertimbangkan batas kerugian gesek, gradien hidrolik yang diizinkan. Demikian pula batas kecepatan tertinggi yang biasanya sekitar kisaran 2 meter per detik atau kurang. Ya, kesimpulannya dari sistem plumbing pada air bersih pada gedung kampus, yaitu ada 4 sistem perpipaan untuk bangunan bertingkat termasuk gedung kampus, yaitu sistem sambungan langsung, sistem tangki atap, sistem tangki tekan, dan sistem tanpa tangki. Yang kedua, sistem yang digunakan di gedung Rektorat Kampus IAIN Purwokerto adalah sistem tangki atap. Perencanaan sistem plumbing gedung kampus harus matang dengan memperhatikan perhitungan tinggi gedung, luas jangkauan, jumlah yang didistribusikan, dan pipa yang digunakan seperti materialnya, ketebalannya, diameternya. Yang digunakan di kampus IAIN itu sendiri itu sangat lumayan kompleks ya waktu itu, karena dengan besaran gedung rektorat yang lumayan besar dan jumlah distribusi yang begitu banyak, maka grounding di bawah juga harus dibikin lebih besar. Di situ ada perhitungannya juga, nanti sangat diperlukan ketelitian dalam menghitung untuk melancarkan dalam kelancaran sistem plumbing ini. Ya, kiranya itu penjelasan plumbing di gedung kampus dengan contoh yang saya alami sendiri, yaitu di gedung kampus IAIN Purwokerto. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.